Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita dan saya ke Bung Tommy Laisa dari LSM Gram. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Presiden Forum Demokrasi Gorontalo dan juga para senior, para tokoh dari lembaga yang hadir, termasuk juga Kakak Alyun selaku perwakilan dari DPW Nasdem, dari Nasdem. Sebelum saya masuk pada membahasakan singkat saja tentang sejarah perjalanan Bansos, saya sedikit masuk ke persoalan yang katanya ada riak-riak atau atmosfer politik. Sebenarnya kalau dibahasakan tadi bahwa ini tidak ada politisasi yang disampaikan oleh Pak Adan, sesungguhnya itu bukan menjadi sebuah pembuktian, karena yang menjadi pembuktian nanti adalah hukum sosialnya, di mana setiap orang mampu untuk berprasangka terhadap apa yang terjadi di luar objek hukum yang berlaku melalui pengadilan sejak ditetapkannya Pak Hamim sebagai tersangka. Bisa saja Pak Hamim disulut itu kan saat ini bisa punya potensi untuk duduk sebagai PAW. Kenapa? Karena Tatong Bara hari ini sudah bisa diprediksi, nomor 2 sudah bisa prediksi tidak akan lagi sudah tidak bersinergi lagi dengan DPP Nasdem. Ini pengamatan saya. Yang kedua, saya menyampaikan kenapa saya harus ke teknis sejarah, artinya historical tentang Bansos, karena saya juga walaupun sebagai ketua LSM, saya 8 tahun bersama-sama Pak Hamim sebagai salah satu anggota tim kerja Bupati. Sedikit saya mengurai, ada yang perbedaan yang disampaikan oleh Kakak Deswer tadi, bahwa sebenarnya sejarah perjalanan Bansos ini pada waktu 2011-2012 itu Pemda menganggarkan 2 kali anggaran. 5,782 miliar 500 pada tahun anggaran 2011, kemudian pada tahun anggaran 2012 5 miliar 140. Itu kemudian karena ini diatur dalam norma-norma sesuai dengan saat itu persoalan bagaimana teknis penyerahan bansos. Maka ada perbub yang dikeluarkan. Persoalan bansos kemudian pada tahun 2014 Kejaksaan Negeri Suwawa mulai melakukan penyelidikan. Jadi saya mengcounter apa yang disampaikan Pak Deswer bahwa belum ada Kejaksaan Kejari itu meminta kepada BPK ataupun BPKP. Jadi secara internal kejaksaan itu kemudian langsung menetapkan. Kalau dari kita sama-sama di lembaga, kalau saya juga sebenarnya ini sudah dari awal. Kejadian adanya kriminalisasi, saya sepakat, kriminalisasi hukum ini sudah dari awal. Menetapkan kedua tersangka termasuk Pak Mimpo. Karena tidak lewat badan auditor negara, yaitu BPK. Sehingga pada surat kemudian 2 kali surat permohonan Kejari setelah ditetapkan baru Kejari mengeluarkan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2014. Sedangkan pada proses penetapan itu ada berselang kurang lebih 1 bulan lebih. Kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo telah mengirimkan surat pada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo nomor B 108 R513 garing bla 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 terkait permohonan perhitungan kerugian keuangan negara. Tanggapan itu telah dijawab pada tanggal 29 Februari 2012, tidak terdapat kerugian keuangan negara. Sehingga menjadi pembuktian bahwa seluruh saksi-saksi seperti yang disampaikan tadi, itu haknya Pak Hamim. Sayangnya Pak Adan sudah pergi. Seseorang punya hak untuk melakukan sebuah frasa narasi, menyampaikan bahwa tidak ada 1% pun yang saya. Karena memang
dalam kaidah program bansos ini ada dua. Yang pertama, bansos yang tidak melibatkan pihak ketiga, yang kemudian ada kerangka objek teknis pelaksanaan di dalamnya. Contoh, bansos masalah COVID atau bansos masalah sembako. Ini tentu melibatkan pihak ketiga. Nah, ini biasanya terjadi kerugian-kerugian negara ini karena ada status norma terhadap pelaksanaan bansos yang terdiri dari dua jenis, yaitu pelaksanaannya di tengahnya itu melibatkan pihak-pihak ketiga. Ada pengusaha beras atau ada itu, kemudian pada saat waktu itu COVID juga terjadi dan bansos beberapa sembako tadi. Disinilah ada temuan-temuan kerugian negara yang jelas secara aktif dan dapat dipastikan, bahkan BPKP selaku yang berwenang untuk mendeteksi dini terhadap kerugian secara internal kelembagaan yang sebenarnya kalau di daerah cukup di perwakilan inspektorat. Namun karena memang ada APBN, jika ada APBN baru BPKP. Nah, saya hanya kemudian melakukan sejarah ini terhadap ini, ada perbandingan persoalan asumsi audit BPK dan terakhir ini yang saya tidak tahu ya, mungkin ada juga yang kemudian bisa didalami oleh kejaksaan ketika ada bukti lain, nanti mungkin di pengadilan. Tapi yang sudah santer di publik ini adalah novum itu, yaitu hasil audit BPKP. Di sini saya sedikit saja akan menggambarkan apa fungsi, wewenang, sifat, dan kedudukan kelembagaan BPKP dan BPK. BPK dalam kedudukannya itu diatur oleh undang-undang, tentunya sebelum Undang-Undang 1945, dan kemudian turunannya adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2006. Ini kedudukan, sehingga kita bisa satu persepsi kekuatan atau fungsi kelembagaan ini, apa fungsi dan wewenangnya. BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah, ini kedudukan kelembagaannya itu cantolannya, regulasinya adalah PP nomor 60 tahun 2008. Terhadap regulasi tentunya kekuatan hukum undang-undang lebih tinggi dan dia lebih awal memiliki legitimasi hukum. Belum sampai kepada SEMA yang mengatur bahwa terhadap proses pengadilan atau kejaksaan hanya bisa memintakan hasil audit BPK sesuai dengan SEMA dan PERMA. Kemudian hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan BPK eksternal. Jadi dia eksternal, kedudukannya sama dengan setara DPR, DPD, kedudukan BPK. Kemudian lembaga-lembaga yang di luar lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sedangkan BPKP ini kelembagaannya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Ditunjuk dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kemudian jenis audit. Ini jenis audit ya. Saya bacakan. Ada 3 kekuatan BPK terhadap jenis audit. Audit keuangan. Kemudian audit kinerja. Dan yang ketiga adalah audit dengan tujuan tertentu. Berbeda dengan BPKP. BPKP hanya punya wewenang 2 untuk mengaudit. Audit kinerja. Itu pun setelah kita rujuk di atas tadi yang saya bacakan, hanya pada proses internal. Kalau di pusat, yaitu kementerian. Bahkan terhadap penganggaran, BPKP ini disampaikan pada kinerja untuk objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan untuk BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk keuangan daerah. Jadi BPK punya lebih luas bagaimana dia mampu mengaudit APBN, APBD. Kemudian untuk BPKP
ini mengawasi kegiatan. Jadi agak beda di sini kegiatan dan BPK pengelolaan secara makro. Kalau kegiatan berarti secara teknis. Tadi itu saya sampaikan bansos ketika ada BPKP boleh masuk atas permintaan inspektorat karena mereka masih sejenis satu lembaga yang sebenarnya kedudukan inspektorat itu sama dengan BPKP ketika kedudukannya di pusat. Nah, kemudian ini bisa mendeteksi secara dini ada terjadi kerugian negara, markup anggaran atau proses pembangunan infrastruktur melalui APBN, ini BPKP masuk. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pada proses-proses selanjutnya, wewenang dan fungsinya banyak yang sangat berbeda. Ini yang paling sangat terakhir, BPK dapat menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan penetapan kerugian negara atas permintaan lembaga eksternal seperti. Tetapi BPKP hanya sebatas dimintakan. Artinya kalau bahasa tidak bisa dia menetapkan secara detail untuk menjadi sebuah rekomendasi terhadap lembaga eksternal termasuk. Dan mungkin ini bisa juga bisa berkembang di pengadilan nanti. Kalau kita juga karena saya LSM sudah coba membangun komunikasi, ternyata ada beberapa dari di dalam ini saja langsung saja di BPKP mereka mengatakan, kami tidak punya hak untuk menetapkan. Hanya BPK yang punya hak. Ketika dimintakan, kami menyampaikan. Kalau itu menjadi unsur novum, ya terserah. Kemudian sebelumnya dua lagi poin terakhir. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang apa yang mungkin secara, saya awam dalam hukum, tapi proses masalah status Pak HP. Ini saya mau sampaikan terhadap persoalan kekuatan novum tadi. Novum ini diartikan bahwa sesuatu objek baru, itu jadi bukti ya, sesuatu objek baru, benda atau sejenis administrasi tadi yang disampaikan, surat-suratan terbaru yang sebelumnya tidak diungkit. Sangat tidak relevan bahwa ada hal yang sangat sejenis. Yaitu sudah lama ini 2 kali bahkan Kejaksaan Kejari, Kejaksaan Tinggi memintakan 2 kali apakah kasus ini ada kerugian negara. Dijawab dengan hal yang sama, diberikan yang sama, tidak ada kerugian negara. Jadi saya juga sebenarnya juga karena selama saya respect dengan teman-teman bahwa saya juga sebelumnya sejak tahun di Payulimo sebagai wakil ketuanya Bang Helmi Hipi banyak juga mengutarakan kasus-kasus korupsi. Cuman ya dari awal sebenarnya sudah selesai. Terakhir saya ingin menyampaikan ada 2. Gustav Reduk menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Apakah yang sudah saya sampaikan tadi? Bansos ini bahkan ada, contoh, masjid. Karena ada kelebihan dalam Perbub tadi, ada pasal di bawah, ada ayat di bawah, bupati berwenang untuk menambahkan apabila masih ada sisa anggaran terkait bansos kalaupun di perubahan kebutuhan. Bahkan beberapa saksi kaget. Anda menerima berapa? 5 juta. Loh, di sini kan cuma 3 juta. Lebih. Ini sampai kepada masyarakat. Kalau dikatakan tadi ini merugikan diri, memperkaya diri pribadi atau memperkaya orang lain, siapa yang diperkaya oleh Hamimpo? Rakyat yang diperkaya. 3 juta dalam yang ditemukan oleh hasil audit yang ditemukan pelanggaran hanya dianggap untuk membenahi administrasi tadi karena ada berlebihan. Kebijakan apa yang merugikan rakyat? Kebijakan apa yang merugikan dan memperkaya diri sendiri? Ini kalau pandangan saya. Terakhir, Gustav menentukan bahwa tadi kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Termasuk pada proses terakhir beliau
tidak menemukan asas terhadap 3 aspek tadi. Kepastiannya jelas, tidak ada lagi bukti-bukti, bukti ada di kejaksaan. Apa yang harus dilakukan dari 3 aspek? Melarikan barang bukti? Tidak. Kemudian dia juga melakukan perbuatan hukum lainnya. Bahkan saat itu kalau tidak salah saya juga keluarganya turut memberikan sebuah jaminan terhadap beliau. Tapi juga tidak diakan. Nah ini tidak ada dalam kacamata saya kepastian hukum, asas itu. Kemudian hakikat korupsi tadi yang sudah disampaikan, itu adalah bertujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya berpikir berkesimpulan bahwa sampai detik ini, tapi yang pada akhirnya pembuktiannya di pengadilan. Saya berharap agar kiranya kejaksaan kemudian mengembalikan kredibilitasnya sebagai lembaga yang memang punya wewenang tanpa campur tangan dan intervensi yang disampaikan tadi. Ada politik di dalamnya, kemudian ada apalah, ada unsur balas dendam.